Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kataba alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-kiram Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat karib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan nikmatnya lah sampai detik ini kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan shaum di bulan Ramadan ini. Dengan harapan mudah-mudahan ibadah shaum yang kita kerjakan ini mendapatkan ridha dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita disampaikan ke finish di bulan Ramadan ini dengan mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai sosok manusia yang telah mampu mereformasi alam dunia ini dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat karib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema yaitu tentang keutamaan sahur dan berbuka puasa. Sahabat karib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara definisi sahur ini merupakan makan di akhir malam. Ini termaktub di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran pada ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mustaghfirina bil ishar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu akhir malam. Kemudian didukung juga di dalam firman-Nya pada surat Az-Zariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Maka di akhir malam lakukanlah kalian itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua ayat ini sahabat karib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya makna sahur itu adalah di akhir malam. Kemudian kalau kita melaksanakan makan sahur, maka kita dianjurkan makan sahurnya itu adalah di akhir malam sebelum fajar terbit. Maka oleh karena itu, para sahabat karib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan sahur ini merupakan anjuran dari agama kita, dari syariat Islam kita. Terkadang kita mungkin menemukan di luar sana ada sebagian saudara-saudara kita yang berasumsi bahwasanya saya masih kuat melaksanakan shaum ini sehari penuh tanpa makan sahur sedikit pun. Sahabat karib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka asumsi semacam ini itu tidaklah salah bagi mereka, tetapi mereka tidak akan mengambil faidah atau hikmah di antara makan sahur ini sendiri. Padahal makan sahur ini ada keberkahan di dalamnya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis yang dari jalur Anas bin Malik, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Maka makanlah kamu sahur, karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih. Sahabat karib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anjuran makan sahur ini merupakan anjuran yang telah ditetapkan oleh syariat kita. Karena kenapa? Karena terkandung keberkahan ketika kita memakan sahur ini. Kemudian para sahabat karib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya makan sahur itu
adalah merupakan hal yang mubah, hal yang boleh-boleh saja. Tetapi kebolehan ini akan bernilai ibadah ketika kita meniatkan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memakan sahur adalah untuk beribadah puasa di bulan Ramadan ini. Ini merupakan niat yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ada sebuah ungkapan, rubba amalin saghirin yu'addibuhun niyyah wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyyah. Betapa sedikit amalan akan memiliki nilai pahala yang besar, itu karena disebabkan oleh niat. Dan betapa banyak amalan yang besar tetapi dia akan bernilai kecil karena disebabkan niat. Sahabat karib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat taqarrub ila Allah di sini amatlah sangat penting bagi kita. Karena hal-hal yang sepele semacam itu akan memiliki dampak besar. Maka hikmah-hikmah tadi itu haruslah kita lakukan ketika kita mengiringi ibadah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Kemudian setelah kita melaksanakan puasa seharian, maka kita di sore harinya atau ketika sudah dikumandangkan adzan maghrib, maka kita dianjurkan untuk berpuasa, untuk berbuka. Melaksanakan buka puasa di sini adalah kita menyegerakan untuk melaksanakan buka puasa ini. Kenapa? Karena dalam sebuah anjuran yang telah diriwayatkan di kitab Sahih Bukhari, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan la yasalun nasu bi khairin ma ajalal fitra. Bahwasanya orang-orang yang dikatakan baik itu adalah mereka yang menyegerakan untuk melaksanakan buka puasa. Maka dikatakan dalam buka puasa ini juga dikatakan sebagai takjil. Itu adalah menyegerakan diri kita. Kita menyegerakan untuk melaksanakan buka puasa ini. Hikmah-hikmah yang lain yang terkandung di dalamnya adalah bersahur dan berbuka puasa ini adalah memiliki rasa sosial yang tinggi, tentunya bagi keluarga kita, saudara kita. Contohnya misalnya ketika kita melaksanakan sahur bersama keluarga kita, maka akan terjadi sebuah interaksi di situ. Kita yang mungkin selama ini jarang berkumpul dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, maka dengan momentum sahur, kemudian momentum berbuka puasa, kita bisa bergabung, berkumpul bersama keluarga-keluarga kita di sana. Inilah para sahabat karib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah-hikmah yang dapat kita petik ketika kita melaksanakan sahur kemudian juga berbuka puasa, sehingga kita bisa mengambil ibrah pelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, walaupun ini merupakan hal yang sedikit, tapi bisa membawa manfaat yang besar kepada kita. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum